Selamat pagi, Romo Alek dan para sahabat Sadana terkasih. Selamat jumpa kembali dalam sesi virtual kelas Sadana ini. Semoga teman-teman semua, baik yang dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, tetap dalam perlindungan kasih Bapa kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan lagi pengajaran dari Romo Alek Dirja yang berjudul Sedia Belajar Selalu. Saya Lucy yang akan menjadi moderator pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Bahasa Cinta. Dan setelah lagu selesai, minta tolong Romo buka dulu dengan doa ya Mo, sebelum kita Ya, mulai. oke, ya. Baik. Mari kita dengarkan dulu lagunya. Silakan, Ibu Helen. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau menciptakan kami masing-masing dan memelihara sampai pagi hari ini. Waktu di SMP, saya diajar untuk berdoa pagi yang masih selalu saya ingat sampai sekarang. Bunyinya, ya Bapak, terima kasih atas istirahat tadi malam yang menyegarkan badan dan jiwa kami. Engkau pagi hari ini memberi kami hidup yang baru dengan kesehatan. Kami bisa melihat dengan mata, bisa mendengar suara-suara di sekitar, bisa bernapas dengan lega. Bisa mandi dengan air yang menyegarkan. Kami bersyukur Kau beri kami tangan dan kaki yang bisa kami gerakkan sesuai kebutuhan. Bapa, ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Ku persembahkan hari ini dengan segala doa, pikiran, perkataan, maupun suka dukaku dalam kesatuan dengan Yesus Kristus Putramu yang senantiasa mempersembahkan diri dalam Ekaristi. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menuntun dan menguatkan kami untuk bisa menjadi saksi kasih-Mu di antara saudara-saudara kami. Bunda Maria yang sudah sangat dekat dengan Bapa di surga, juga dekat dengan hati kami masing-masing. Doakanlah kami, supaya kami dapat belajar mencinta sebagaimana diwartakan oleh Yesus dalam Injilnya. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, yang selalu bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Romo, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan rohani yang berjudul Sedia Belajar Selalu yang akan Romo bawakan. Romo silakan dimulai. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Jadi tema kita bersama ialah sedia belajar selalu. Mengapa kita pilih tema ini? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas, serba terbatas. Terbatas dalam umur,
terbatas dalam kesehatan, terbatas dalam daya tahan, entah fisik, entah mental, terbatas dalam daya pemahaman, dan lain-lain sebagainya. Kita betul adalah manusia yang terbatas. Dan sebagai manusia terbatas, kita itu selalu dalam proses berkembang. Anak kecil mulai belajar duduk dan berdiri. Setelah dewasa, dia belajar untuk berlari-lari dan untuk bermain-main dengan teman-teman yang lain. Setelah dewasa, kita belajar untuk bekerja, menjaga kesehatan, mencari nafkah, dan membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Sebagai orang tua, kita belajar pasrah kepada rencana Allah. Mau diberi umur lebih panjang atau cukup dari tahun ini, terserah kepada Tuhan. Pasrah. Pasrah itu sesuatu yang penuh keikhlasan, menerima apa saja, dan selalu percaya apapun yang diberikan selalu dari kasih Allah, apapun bentuknya. Maka karena kita manusia yang serba terbatas dan selalu dalam proses, salah satu kesimpulan ialah kita harus sedia belajar selalu. Ini keharusan, ini kewajiban, ini karunia yang bisa kita terima dengan penuh syukur. Sedia belajar selalu. Tidak pernah kita selesai karena pemahaman kita terbatas tadi. Dalam butir-butir renungan, saya ingat seorang guru agama, seorang bapak. Tetapi di SMP dia menjelaskan sesuatu yang nancep dalam hati. Saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Dia berkata, ada 5 tahap yang harus kita lalui untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Tingkat pertama, kita itu belajar dari pengamatan. Pengamatan itu penglihatan. Mengamati itu melihat dengan lama dan berkali-kali sampai sesuatu yang baru semacam muncul kebenarannya. Saya kebetulan punya di SMP dulu
seorang tukang kebun. Anaknya itu bisu, tetapi sangat pandai membuat sangkar burung dari bambu, rapi, indah, atau membuat lincah. Lincah itu bangku dari bambu. Dia bikin 2 meter dan dia pakai tidak hanya dalam rumahnya, tapi juga di gedung sekolah. Ada tempat untuk duduk-duduk. Semua bangkunya dari bambu. Anak ini belajar dari pengamatan. Dia seorang yang bisu, tetapi kebetulan bapaknya adalah tukang kayu yang baik dan teliti. Anak ini melihat, mengamati, dan menjadi tahu, lalu bisa membuat seperti yang bapaknya buat. Belajar dari pengamatan, anak ini bisu, tetapi bisa menjadi tukang yang sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Dan kalau dia diminta tolong, dia selalu sedia. Dia tidak minta uang. Kalau diberi, dia terima berapapun. Tapi pekerjaannya selalu rapi. Belajar dari pengamatan. Melihat lama dan berkali-kali. Itulah cara pertama untuk hidup, belajar dari pengamatan. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, orang yang sederhana, dengan bersabda, "Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga." Murid-muridnya itu diajar melihat, mengamati burung-burung di langit yang bisa dilihat dengan mata. Yang mau diwartakan oleh Yesus ialah jangan khawatir dalam hidupmu. Percayalah kepada Allah yang memelihara kamu dan kebutuhan-kebutuhanmu. Dia yang maha kuasa, dia juga penuh kasih. Kadang-kadang saya terdiam. Saya sudah umur 85 tahun. Mata sudah tinggal 30%. Tidak bisa membaca. Tapi anehnya, saya bisa menulis. Renungan-renungan sadana saya tulis pada kertas yang agak besar. Tangan saya bisa menulis lurus dengan mata yang tinggal 30%. Dari awal sampai titik. Dari awal sampai koma. Demikian kemudian saya serahkan kepada Mbak Mena yang mengetik, dan kemudian setelah selesai saya baca kembali dengan alat yang disebut digital magnifier. Alatnya kecil, sebesar handphone saja. Saya terima dari Hong Kong itu. Maka saya percaya Tuhan betul
Maha Pengasih. Dia memelihara kita dalam kebutuhan kita masing-masing. Seperti Bapa melihara burung-burung di langit. Burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, namun entah bagaimana mempunyai makanan. Bahkan kita tidak tahu dari mana dia menemukan makanan itu. Saya pernah memperhatikan seekor burung. Kalau tidak salah, burung jalak. Dia itu hinggap di pohon. Tiba-tiba dia itu makan sesuatu. Ternyata ulat yang kecil yang sedang merambat di sampingnya, dia patuk, dia makan. Dan ternyata dalam pohon itu banyak ulatnya. Maka dia dan teman-temannya seringkali hinggap di pohon itu dan makan ulat-ulat kecil itu. Allah Bapa di surga menyelenggarakan kebutuhan bagi burung-burung. Maka Yesus mau berkata, kamu jangan khawatir, percayalah kepada penyelenggaraan Allah. Atau suatu ketika Yesus ada di dalam bait suci. Di sana ada peti derma. Seorang perempuan miskin mendekat dan mengambil dari koceknya, lalu memasukkan uang. Melihat itu, Yesus berkata pada para murid, lihat, perempuan miskin itu memasukkan seluruh nafkahnya sehari ke dalam peti derma. Tidak ada sisa, nanti dia akan mencari lagi. Masih pagi, dia sudah masuk ke sana dan memasukkan uang dalam peti derma. Lihatlah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah belajarlah bermurah hati. Lalu Tuhan akan jauh lebih bermurah hati kepadamu. Maka guru yang pertama dalam hidup adalah pengamatan atau penglihatan. Belajar dari pengamatan. Yang kedua, kita menjadi lebih baik. Belajar dari apa? Dari kegagalan. Aneh. Kegagalan kok bisa kita jadikan guru. Kegagalan itu bermacam-macam. Mungkin kegagalan dalam pergaulan. Saya omong kosong begitu saja. Bebas-bebas saja. Ternyata ada teman yang tersinggung dan sakit hati. Atau bisa kegagalan dalam pekerjaan. Aku membuat karangan, tetapi kurang memperhatikan bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Ketika karangan itu saya serahkan ke suatu majalah hidup, saya beberapa hari kemudian diberitahu, Romo, karangannya biasanya bagus. Kali ini bahasanya tak terpahami. Romo pakai beberapa bahasa asing, maka maaf ya, karangannya tidak saya terima. Sejak itu saya belajar
menulis dengan bahasa yang mudah terpahami. Termasuk dalam khotbah, saya tidak suka memakai istilah-istilah yang kira-kira terlalu tinggi, terlalu sulit, bahasa teologis yang tidak termakan oleh umat. Kegagalan dalam bahasa. Kegagalan bisa juga dalam cinta. Seorang mencinta dan menuntut cintamu harus 100% untukku. Loh, aku kan punya teman-teman, aku kan punya saudara. Gadis itu cerita pada saya suatu hari, saya itu dimarahi oleh pacar saya karena saya baik terhadap teman-teman yang lain. Kegagalan dalam cara mencinta. Meskipun yang salah bukan gadis itu, tapi dia belajar dan dia membatasi ungkapan cinta kepada teman-teman, meskipun juga menyadarkan pada pria pacarnya, kamu harus lebih terbuka hatimu, jangan terlalu menuntut secara total cinta kasih daripada saya. Tidak bisa itu. Cinta itu harus terbuka. Maka kegagalan-kegagalan bisa dalam pergaulan, bisa juga dalam pelajaran. Seorang SMP, pada waktu saya SMP, itu tertangkap sedang nyontek. Maka selanjutnya dia itu melakukan apapun selalu dicurigai oleh gurunya, sehingga akhirnya tidak naik kelas. Dia belajar dari kegagalan. Maka kegagalan dalam hal rohani juga ada, namanya berdosa. Tidak ada manusia tanpa dosa kecuali Bunda Maria. Yang lain ada kesalahan, ada kelupaan, ada dosa. Belajar dari kegagalan itu sesuatu yang perlu untuk kita manusia. Kalau kita manusia selalu ada kelemahan, ada kekurangan, ada kegagalan, ada dosa. Belajar dari kegagalan itu berarti aku menjadi lebih hati-hati dalam pergaulan, lebih hati-hati dalam berpikir, dalam berfantasi, dan lebih rendah hati. Maka pengamatan bisa mengajar kepada kita seperti tadi kita katakan. Demikian pula kegagalan, apapun bentuknya, bisa menjadi guru yang mengajar kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju. Kalau kita makin dewasa, kita punya guru lain, ialah belajar dari diskresi. Apa itu? Discretio dari bahasa Latin itu artinya discernment dalam bahasa Inggris. Artinya kemampuan untuk memilah dan memilih. Kita harus belajar bisa memilah dan memilih. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Mana yang baik bagi temanku
belum tentu baik bagiku. Maka aku belajar untuk menjadi bijaksana, memilih yang baik bagiku, dan syukur berguna bagi perkembanganku selanjutnya. Diskresio, discernment, kemampuan memilah dan memilih itu ada pada setiap orang dewasa. Kalau kita menjadi lebih dewasa, kita itu bertambah dalam kegiatan dan biasanya bertambah dalam pergaulan. Maka juga kadang-kadang menghadapi suatu pilihan. Ini baik aku jadikan teman setiap hari atau lebih baik aku hati-hati. Ini pekerjaan yang cocok bagiku atau lebih baik aku cari pekerjaan yang lain. Berdiskresi. Ini sesuatu yang penting bagi orang kalau kita menjadi dewasa. Seorang teman Romo saya, itu khotbahnya bagus, ditulis rapi, tetapi terlalu panjang, sehingga umat itu tiap kali lihat, waduh, dia yang misa, sudah siap-siap untuk tidur di gereja. Dia cerita pada saya, lalu saya suatu ketika bilang sama teman saya, pastor itu, Romo, khotbahmu itu sangat bagus, cocok untuk rekoleksi, tapi untuk misa terlalu panjang dan rasanya berbelit-belit. Untuk misa biasanya khotbah itu ya 5 menit, 7 menit itu sudah. Tapi kalau hampir 25 menit itu memang umat itu cenderung pada ngantuk. Maka banyak yang tanya, siapa yang misa nanti? Kalau tahu dia, lalu aku nanti saja misa yang kedua atau misa sore. Ketika saya beritahu teman saya, dia orang yang baik. Oh, padahal saya menyiapkan khotbah saya itu seminggu sebelumnya. Nah itu sekarang disiapkan seminggu sebelumnya, tapi agak disingkat dan to the point. Nah, khotbah Romo bagaimana? Aku biasa khotbah sekitar 5 menit. Ya, memang tidak terlalu cocok untuk para mahasiswa teologi, tidak, tapi untuk umat di paroki terpahami. Oke, berdiskresi, bisa memilah dan memilih. Dalam hidup kita seringkali perlu berdiskresi, berdiscernment, memilah dan memilih mana yang kira-kira baik, mana yang kurang baik. Lalu kupilih yang baik bagiku atau baik bagi pekerjaanku dan sebagainya. Hidup yang serba terbatas kita isi dengan belajar berdiskresi. Itu guru yang ketiga. Ingat, yang pertama pengamatan, yang kedua kegagalan, yang ketiga diskresi. Bisa memilah dan memilih. Masih ada satu guru yang bagi saya
sering kali saya renung-renungkan. Istilahnya, guru itu saya belajar berpasrah kepada Tuhan. Pasrah itu menyerah pada Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu baik, tetapi bentuknya kadang-kadang tidak selalu terpahami. Kita belajar untuk pasrah kepada rencana Allah. Kita belajar dari Bunda Maria. Dia terpilih menjadi Bunda Allah. Diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Waktu itu reaksi Bunda Maria sangat singkat. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ternyata yang terjadi tidak semua menyenangkan. Mau melahirkan putranya yang tunggal saja, cari penginapan di negeri nenek moyang di Bethlehem, tidak ada. Terpaksa menginap di rumah atau di kandang hewan, kandang kambing. Dan putranya lahir di situ. Pasti tidak ada bidan, yang ada hanya Santo Yosef. Tapi anaknya lahir dengan selamat, lalu diletakkan di atas palungan, seperti yang sering kali kita lihat dalam perayaan Natal itu. Maka kehendak Tuhan itu baik, tetapi nampaknya tidak selalu enak. Melahirkan anak saja sudah begitu repot. Kemudian diberitahu, Herodes mendengar dari 3 orang Majus, di mana raja yang baru lahir. Herodes terkejut, ada raja baru yang baru lahir. Itu saingan saya. Maka dia kemudian menyuruh para pengawal-pengawal kerajaan untuk mencari anak yang baru lahir. Kalau ketemu, dibunuh begitu saja. Syukur alhamdulillah, Santo Yosef diberitahu lewat mimpi, larilah ke Mesir. Lalu dia, Maria, dan anak-anak Yesus dibawa lari ke Mesir. Itulah kehendak Allah. Tidak menyenangkan nampaknya, tapi itu sesuatu yang nanti akan disyukuri oleh Tuhan Yesus. Terjadilah kehendakmu, itu ungkapan yang sangat indah, kepasrahan hati, keikhlasan untuk menerima apapun bentuknya. Dan ketika Yesus sudah dewasa, dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Nazaret lewat suatu bacaan kitab suci. Roh Tuhan ada padaku. Aku diutus mewartakan kabar baik kepada semua orang. Orang-orang Nazaret pada saling berpandangan dan berkata, bukankah dia itu anak tukang kayu? Bagaimana bisa berkata demikian? Anak yang sombong itu. Lalu reaksi umat apa? Dia itu disuruh pergi ke dekat tebing jurang, akan dilemparkan ke jurang. Tapi Yesus tahu dan lewat pergi dari sana.
terjadilah menurut perkataanmu. Maria pasti percaya pada rencana dan kehendak Allah yang maha baik itu. Tetapi yang dia alami lewat pengalaman yang menyakitkan dan menyedihkan. Apalagi ketika Maria berdiri di depan salib, melihat putranya dalam sakratul maut, dia masih berkata kepada Maria, itulah anakmu. Dengan matanya melihat ke Yohanes dan melihat kepada Yohanes, dia berpaling melihat kepada Yesus. Hanya dengan matanya dia bisa mengarahkan perhatian, itulah ibumu. Dan Maria mengalami dan Maria menyaksikan penderitaan seorang anaknya yang sangat dia cintai. Hancur hati Maria. Tetapi dia tetap berkata dalam hati, terjadilah kehendakmu. Maka sampai Ignatius berkata, waktu Yesus bangkit dari mati, dia tidak kemana-mana. Pertama pergi kepada ibunya. Terjadilah kehendakmu. Dan baru pada waktu itu dia tahu inilah rencana Bapa di surga. Putramu harus menjadi penebus, anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia dengan mati di salib dan dibangkitkan. Maka kita sekali lagi sebagai manusia pantas belajar selalu, tak henti-hentinya, belajar mengamati tadi, belajar dari kesalahan, belajar dari diskresi, dan belajar dari pasrah kepada rencana Allah. Bila itu terjadi, tahu-tahu kita menjadi anak Allah yang sadar, aku pun dicintai oleh Allah dengan pengalaman-pengalamanku. Tuhan yang Maha Agung mengasihi saya yang bukan apa-apa ini. Kita semua masing bisa berkembang dalam hidup. Belajar minimal dari 4. Saya kira saya tidak boleh ngomong lagi terlalu panjang, nanti para kerabat sadana pada tertidur nyenyak. Ya, oke. Saya kira waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy Hartono yang menjadi host, menjadi moderator dalam pertemuan virtual kita kali ini. Monggo Ibu. Terima kasih banyak untuk pengajarannya barusan. Sebelum kita masuk ke tanya jawab sebentar, nanti saya kasih pengumuman dulu ya, Romo ya. Romo silakan istirahat, minum dulu. Oh iya, betul. Uh, Tahu saya perlu minum. Nah. Iya Romo, tahu Romo. Teman-teman nanti kalau mau bertanya boleh raise hand atau silakan tulis di chat. Sementara saya akan kasih pengumuman dulu. Pengumuman pertama adalah bagi teman-teman reminder, kita nanti kelas berikutnya akan ada pada tanggal 9 dan 23 September. Begitu ya, jadi minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke BCA-nya Sadana dengan nomor 730 028 5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi.
Dan juga buat teman-teman yang sudah menabur, terima kasih banyak untuk taburannya. Selalu digunakan oleh Sadana untuk pengembangan Sadana. Begitu. Oke. Eh, oh ya, juga pengumuman berikut nanti seperti biasa acara hari ini akan diupload di YouTube Sadana dan nanti akan diberikan link YouTube-nya di grup Sadana. Dan kemudian sebentar lagi juga saya akan upload dokumen yang barusan pengajaran topik. Kemudian Mo, ada pertanyaan dari teman kita, boleh dimulai Mo ya? Boleh, ya, silakan. Ya, eh, Romo tadi kan Romo mengatakan harus berdiskresi Mo. Ada satu teman tanya Mo, em, bagaimana ya Mo memutuskan kapan harus berdiskresi atau enggak? Misalnya Mo, dalam kejadian dia ini sedang bingung karena apakah dia mau memutuskan untuk terus pelayanan atau tidak, karena dia dianggap oleh keluarganya terlalu sibuk pelayanan. Tapi dia merasa sih sebenarnya dia berdiskresi, hasilnya dari diskresinya pelayanan itu baik dan membantu banyak orang. Bagaimana Mo untuk memutuskan apakah dia perlu ikut perkataan keluarganya atau terus pelayanan? Ya, oke. Seorang bapak atau ibu tadi ya mau membantu pelayanan bagi saudara-saudara seimannya. Itu dalam diskresi bagaimana? Dalam diskresi kita itu pertama bertanya, pelayanan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara yang lain itu saya dapat memberikan atau belum? Aku sudah siap atau belum? Kalau belum, saya minta waktu untuk mempelajari dan bersiap-siap. Yang kedua, kalau aku giat dalam lingkungan misalnya, baik. Tetapi tugasku yang pertama itu sebagai bapak dalam keluarga. Jangan tiap sore saya harus pergi ke lingkungan untuk aktif membantu di sana sini. Maka perlu ada keseimbangan antara bekerja membantu sesama atau bekerja hadir dalam keluarga. Karena kehadiran dalam keluarga itu nampaknya hanya hadir, tetapi itu membuat seluruh keluarga menjadi lebih bahagia. Maka kalau ada 7 hari, ya mungkin ada 3 hari saya bisa sibuk aktif di lingkungan, tapi selanjutnya saya perlu makan bersama istri dan anak-anak. Aku bisa nonton TV bersama mereka, sehingga sebagai bapak keluarga aku merasa sangat dekat dengan keluarga. Maka dalam diskresi orang perlu menjaga keseimbangan antara kerja dan hadir dalam keluarga. Dan kalau biasa bisa bertanya kepada keluarga, aku kalau pergi 3 kali seminggu tidak apa-apa ya? Ya kalau mereka berkata ya, kamu tetap saja bersama-sama makan atau bersama-sama nonton TV. Tapi di sini diskresi itu seringkali berupa menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan itu sesuatu yang sangat bijaksana. Keseimbangan antara kerja dan istirahat. Supaya umur lebih panjang harus memberi waktu untuk istirahat. Jangan terus bekerja.
demi Tuhan. Ya betul, tapi Tuhan juga memberi waktu untuk istirahat. Jadi menjaga keseimbangan itu sesuatu yang bijaksana. Perlu dalam diskresi setiap kali kita menghadapi suatu kesibukan, suatu aktivitas yang berguna, tetapi mungkin harus kubatasi sesuai dengan kebutuhan keluarga, sesuai dengan kebutuhan kesehatanku, dan sebagainya. Saya misalnya sekarang ini, saya dulu sering kali diminta untuk pengurapan orang sakit di paroki. Katanya karena Romo sudah tua, sudah dekat dengan arwah. Lalu saya bilang ya oke. Tapi sekarang saya bilang kalau minta saya selalu harus menjemput, karena mataku sudah tidak bisa melihat jalan-jalan kecil di lingkungan-lingkungan. Ada diskresinya. Saya siap membantu dengan senang hati, tetapi saya minta jemputan. Ya, syukur dengan mobil, karena dijemput dengan motor itu ya untuk orang tua akan ngangkat kaki saja sudah harus berpegang pada orang lain. Oke, kira-kira pemikiran saya demikian. Baik, Romo, terima kasih, jelas. Tapi kemudian ada pertanyaan tambahan berikut. Yang sulit dalam berdiskresi itu, karena kita harus memilih dua hal yang sama-sama baik. Yang mana yang harus dipilih itu sering membingungkan. Romo coba tolong kasih nasihat, bagaimana, Mo? Iya, misalnya, ya ini terjadi di paroki. Ada seorang putri sudah hampir ujian SMA. Dia itu berpikir, saya itu ingin masuk dalam pendidikan Polwan. Saya ingin jadi polisi wanita yang baik. Ibunya berkata, kamu ingat dulu peristiwa-peristiwa yang disiarkan di TV itu, Verdi Sambo dan sebagainya, polisi. Oh ya. Jadi baik, jadi polisi itu baik, tapi ternyata harus hati-hati juga. Lalu putri itu bilang sama ibunya, Bu, saya itu sebetulnya pernah punya keinginan masuk dalam pendidikan calon biarawati. Pikiran dari mana itu? Ya, itu muncul waktu saya melihat suster-suster di rumah sakit Borromeus di Bandung. Mereka itu bekerja begitu baik. Dan saya pikir kalau saya hidup sebagai suster, hidupku kira-kira juga akan baik. Nanti dulu. Kamu tahu ibumu punya anak perempuan berapa? Ya hanya saya. Punya anak laki-laki? Ya kakak saya. Kakakmu itu sudah mau jadi pastor. Tapi bapak berkata, jangan. Saya tidak mendukung. Lalu sekarang kamu malah ingin jadi suster. Jadi ibu tidak mendukung. Oh tidak. Saya hanya pikir dulu baik-baik. Masuk Polwan
atau masuk biara. Sesuatu yang sama baiknya. Kalau dilaksanakan dengan baik, dua-dua menjadi sarana melayani Tuhan dan sesama. Tetapi ingatlah ada pengorbanannya. Oke, saya akan memikirkan lebih dalam, berkonsultasi dengan orang yang saya anggap bijaksana. Dua hal yang baik, masuk dalam pendidikan Polwan dan masuk dalam pendidikan biarawati. Tidak ada yang salah, tetapi lalu ibunya ingat, kakakmu mau jadi pastor, bapakmu tidak setuju. Jadi kalau saya jadi suster, ibu setuju ya? Ibunya tidak berani menjawab. Dia diam saja. Ibu tidak melarang ya. Ibunya diam saja. Artinya mungkin ibunya juga sedang berpikir-pikir. Dua anak, kok satu mau jadi pastor, satu mau jadi suster. Kalau masuk Polwan, kamu sudah punya relasi. Ya sudah, aku punya teman yang masuk Polwan. Tapi ibunya juga diam. Ibunya tidak mau mempengaruhi. Dia orang yang bijaksana juga. Dua hal yang berbeda, tapi sama-sama ada baiknya. Ini satu contoh yang kebetulan saya kenal dari keluarga itu. Bagaimana kesimpulannya? Ya, para Bapak Ibu silakan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Oke, begitu. Baik, Romo. Romo, ada pertanyaan lanjutan. Teman kita ini, Mo, kalau ingin memutuskan satu pilihan di antara dua pilihan baik, dia berusaha untuk melakukan diskresi kan, Mo. Ya. Tetapi dalam diskresi dia, itu dia misalnya melakukan beberapa kali, hasil pilihannya itu beda-beda terus, Mo. Yang beda-beda apanya? Jadi misalnya kayak contoh Romo tadi, pertama dia ya sudah saya jadi suster aja. Lalu tapi masih kurang mantap, lalu dia lakukan diskresi lagi. Terus lalu dia pikir, lalu hasil diskresi kedua ya sudah jadi polisi aja. Tapi bagaimana ya, lalu dia merasa apakah ini sudah yang betul, lalu dia melakukan diskresi lagi. Terus beda lagi, jadi suster lagi. Nah, apakah diskresi berulang-ulang karena belum yakin itu boleh dilakukan, Mo? Dan apakah teman kita ini sudah benar cara melakukan diskresinya? Ya, oke. Diskresi dalam hal kecil. Saya mau minum kopi atau minum teh. Itu tidak perlu diskresi. Pakai common sense saja. Ya, akal sehat saja. Kalau saya minum teh jam 8 malam, nanti malam tak bisa tidur, maka saya minum teh saja. Atau saya mau naik sepeda atau jalan kaki ke tempat main badminton. Jalan kaki juga tidak sampai 10 menit. Naik sepeda mungkin malah repot nanti parkirnya. Common sense saja. Tetapi dalam perkara yang besar, mau menikah atau mau jadi biarawan, perlu diskresi. Dan diskresi yang dalam perkara besar itu biasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman.
siapapun itu yang saya percaya sebagai orang yang berpengalaman. Yang kedua, jangan lupa membawa pertimbangan-pertimbangan ke dalam doa. Mungkin doanya tidak cukup sekali. Pokoknya seminggu ini aku mau selalu ikut misa. Mohon terang dari Roh Kudus untuk pilihan hidup yang saya hadapi. Berkonsultasi dengan orang yang cukup berpengalaman dan membawa doa, membawa pertimbangan ke dalam doa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau yang diutus menjadi Sang Penolong. Demikian Yesus menyebut Roh Kudus itu Sang Penolong. Terangilah budiku dan gerakkanlah hatiku, sehingga aku bisa memilih yang terbaik. Maka ada dua hal. Yang pertama, berkonsultasi pada orang yang cukup berpengalaman. Yang kedua, membawa ke dalam doa. Mintalah. Yesus pernah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu, akan dibukakan bagimu. Carilah, kamu akan mendapat. Maka kalau sudah berkonsultasi, sudah berdoa, cukup, kita boleh percaya keputusan yang saya ambil itu ada berkat dari Tuhan, ada kehendak dari Tuhan. Begitu kira-kira yang saya, jangan terlalu ragu-ragu terus. Hidup yang ragu-ragu selalu kurang baik. Maka ambil keputusan. Kemudian memberitahukan kepada yang berwajib. Baik, Oke. Ya. berarti minta bantuan konsultasi dengan orang yang kompeten ya, Mo. Ya, itu. Baik, Mo. Mau ada satu teman minta ditegaskan, apakah diskresi itu sama dengan discernment, Mo? Apakah sah? Apakah diskresi yang Romo katakan tadi itu sama dengan discernment? Oh ya, itu discernment. Diskresi, discernment itu memilah dan memilih. Artinya supaya saya bisa memilih dengan baik, aku tidak cukup untuk berpikir sendiri. Aku berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Ini kebetulan juga saya kenal satu keluarga yang anaknya hanya satu, mau jadi pastor. Bapak ibunya berkata, itu pilihanmu, tetapi jangan lupa kami berdua tidak punya siapa-siapapun juga. Kamu boleh berkonsultasi kepada pastor paroki atau kepada siapapun. Dan kemudian bersama pastor paroki dia ikut retret untuk memilih. Dan dalam retret keputusannya, saya akan tetap bersama papa mama. Kasihan kalau saya tinggalkan dia, nanti sudah tua, siapa yang akan memelihara? Bersyukur pada orang tua itu juga kehendak Allah. Dan bagi saya itu juga mungkin aku sudah kuliah, sudah mendapat pekerjaan yang baik. Kalau nanti saya harus menikah, memelihara papa mama, saya dengan segala senang hati. Ketika dia memberitahu bapak ibunya berkata, aku tentu saja bersyukur, tetapi aku
sudah berkata berdua, jangan menghalangi keputusan anak kita. Tapi kebetulan kau memilih untuk tetap bersama kami sangat bersyukur kepada kebijaksanaan Allah. Ya, oke. Baik, oke. Buat teman kita, jadi discernment sama dengan diskresi ya. Ya. Romo, jadi dalam berdiskresi, misalnya teman kita ini ingin berdiskresi untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk antisipasi di masa depan. Ya. Tapi ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi dia. Ya. Dia ingat kata-kata di mana kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut. Jadi gimana ya, Mo? Iya, jadi dalam diskresi kita itu menggunakan dua, akal sehat, rasionalitas namanya, dan iman. Dalam rasio kita bisa mempertimbangkan unsur yang positif dan negatif. Dalam iman kita percaya kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Dulu di paroki Cililitan ada Romo Paroki. Satu-satunya anak menjadi pastor dan pergi ke Indonesia dari Belanda. Kalau tidak salah namanya Robert Baker. Maka gerejanya disebut Robertus Bellarminus. Tapi dia mengambil keputusan dengan persetujuan papa mamanya. Konon papa mamanya masih umur cukup panjang, dan ketika salah satu sudah meninggal, yang lain menjual seluruh harta miliknya, cukup hanya untuk hidup sendirian. Lalu uangnya dikirim ke Indonesia. Jadilah gereja Santo Robertus Bellarminus itu. Maka di situ ada pengorbanan dari keluarga. Kalau saya masuk gereja sekarang, saya selalu ingat karena kebetulan saya ingat Romo Robert Baker itu, dan pernah ketemu dengan papahnya yang sekali-sekali pergi ke Indonesia. Oke, jadi ya ada pengalaman-pengalaman yang bagi saya menunjukkan kehendak Tuhan. Dan saya percaya papa mamanya juga diberkati oleh Tuhan. Umurnya tidak terlalu panjang, dan Romo Robert Baker berkata, kami tidak bisa lain kecuali mohon kedamaian jiwa bagi papa yang baru saja meninggal, seperti waktu mama meninggal dulu. Dan seluruh umat waktu itu kayaknya diajak berdoa. Saya hanya mendengar ceritanya, tapi saya kebetulan kenal dan pada Romo Robert Baker itu. Oke, masih banyak pengalaman-pengalaman kecil yang bisa mengisi hati dan iman kita. Ada rasio yang bisa kita pakai, akal sehat dan iman. Kadang-kadang itu tidak selalu bersinergi, saling mendukung, tidak. Kadang-kadang kelihatannya bertentangan, tetapi kalau kehendak Tuhan ada, memang pertimbangan yang ada itu akan dipilih dengan berkat Tuhan. Maka memilih sesuatu yang penting
perlu ada doanya, mungkin rekoleksinya, atau mungkin doanya yang bisa diulangi beberapa kali, sehingga sabda Yesus, mintalah kamu akan diberi, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Dan kita boleh percaya apapun keputusan yang kita bawa lewat doa itu diberkati oleh cinta Allah. Allah itu yang maha agung, mencintai kita masing-masing. Orang-orang yang tidak apa-apa ini. Kalau saya sedang berdoa rosario, saya pikir apa doaku ini ada gunanya apa tidak ya? Nah, sambil agak ngantuk-ngantuk, saya doa rosario. Tapi lalu saya percaya Tuhan menghargai hal-hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan. Oke, ya begitu. Baik, Romo, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, supaya Romo tidak terlalu lelah. Mo, ada teman yang sudah baca dokumen yang di-upload tadi, Mo. Di situ Romo ada tulis tentang Matius 6, 25, 26, yang tentang jangan kamu khawatir. Dia minta nasihat Mo, gimana caranya supaya tidak khawatir dalam hidup ini. Iya, itu mungkin tidak bisa hilang sama sekali dari hidup. Tetapi Yesus kan bersabda, lihatlah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapamu. Maka jangan khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada penyelenggaraannya. Doa-doa malam saya itu masih selalu ingat waktu saya masih di sekolah, di seminari. Saya dilatih untuk doa malam yang saya pakai sampai sekarang. Bunyinya demikian. Bapa di surga, terima kasih atas penyelenggaraanmu yang saya alami hari ini. Saya mau bersyukur atas teman-teman baik yang saya jumpai di antara saudara dan di antara umat. Saya berterima kasih untuk orang tua saya dan saudara-saudara sekandung yang dengan cara hidupnya menunjukkan jalan kebaikan dan keselamatan yang bisa saya pakai sebagai suri teladan dalam hidupku sampai saat ini. Berkatilah juga Bapak Paus kami, Bapak Uskup kami, dan para gembala umat seluruhnya. Berkatilah juga Pak Jokowi dan jajaran-jajarannya yang memelihara keserasian dalam hidup di negeri ini. Akhirnya saya mohon berkat-Mu dan belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara yang ku kenal, yang sedang sakit atau yang baru saja meninggal dunia. Dan akhirnya saya sendiri mohon selalu Kau beri hati yang bersyukur dan hati yang rendah hati. Lalu saya tutup dengan Bapa kami, Salam Maria. Maka dengan itu saya percaya ya hari ini aku masih diberi hidup dan boleh bersyukur, boleh berdoa untuk beberapa orang dengan cara yang sederhana itu. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan pada penutup renungan kita mengenai sedia belajar selalu.
Baik, Romo. Terima kasih buat jawaban yang sangat jelas buat semua pertanyaan yang hari ini masuk, Mo. Bapak Ibu, waktu kita sudah habis karena kita sudah jam 11.30. Kita harus tutup acara kita ini dan terima kasih banyak Romo Alek atas Nah, bimbingannya untuk hari ini. Sehat terus ya, Mo. ya, terima Romo, kasih. apakah Romo ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Oh, ya, saya hanya mau berterima kasih atas sumbangan yang saya terima, tidak jelas, hanya tulisan dari kerabat sadanya. Ada amplop dimasukkan dalam tas waktu saya sedang misa di paroki lain. Ketika saya buka, isinya itu uang. Waduh, kepada siapa saya harus berterima kasih? Maka karena ini dari kerabat sadana, sekarang saja saya mengucapkan terima kasih. Kebetulan ada satu orang ibu yang sakit, tidak bisa bekerja, dan tidak punya suami lagi. Dia itu butuh beras, lalu saya belikan beberapa kantong beras. Saya bilang, setiap minggu ibu kalau kehabisan beras bisa datang ke sekretariat ambil satu kantong beras 5 kilo, itu satu kantong isinya 5 kilo kalau atau 5 liter atau 5 kilo saya tidak tahu. Dan itu dari sadana, dari kerabat sadana. Maka siapapun saya tidak tahu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kemurahan hati para sahabat-sahabat kerabat sadana itu. Itu yang mau saya tambahkan. Baik, Romo. Terima kasih kepada teman yang membantu. Oke, hari ini juga terima kasih banyak buat Ibu Mena, Ibu Helen, Ibu Yanti, dan semua yang lain yang membantu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang hadir menyempatkan waktunya hari ini untuk kita dengarkan Romo Alek. Kita Ya, akan ketemu lagi tanggal 9 September. 9 minggu kedua ya. Betul, Mo. Minggu kedua 9 September. Ya, Ya, kita akan tutup acara kita hari ini, Mo. Minta tolong Romo berikan doa penutup dan berkat buat kita semua ya, Mo. ya, oke. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau begitu baik memelihara kami. Kami mohon, bantulah kami selalu sadar akan kebaikan-Mu. Utuslah Roh Kudus untuk menerangi budi kami dan menggerakkan hati kami untuk belajar berbuat baik. Sebagaimana Bapa di surga selalu berbuat baik kepada kami masing-masing. Maka pada akhir pertemuan saya ingin mohon berkat Allah bagi para kerabat sadana semuanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para kerabat sadana yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih, Romo.